Coba bahas untuk yang produknya dalam bentuk jasa atau servis dong Kak. Terima kasih ya dari Teresia Cempaka. Nah di video kali ini kita akan membahas bagaimana menjalankan iklan Facebook Instagram Ads yang produknya itu adalah jasa atau servis. Tentu di luar sana yang bertanya ini enggak cuma Mbak Teresia doang aja. Oleh karena itu kalau produk kalian itu jasa, silakan simak di akhir video ini karena ada 4 langkah yang harus kalian lalui. Di mana 4 langkah ini saling nyambung dan penting juga semuanya. Oke, itu yang akan kita bahas di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. Let's go, kita mulai. Kembali lagi dengan Fusik, konsultan Facebook Instagram Ads di Facebook Ads Anti Dukun series versi yang gratis tentunya. Nah, buat kalian yang baru pertama kali kenal Fusik, baru ngerti channel ini, silakan ikutin dulu ya episode-episode sebelumnya di Facebook Ads Anti Dukun series ini. Linknya ada di bawah. Pertama, aku mau infokan dulu ya, apa yang akan aku share di sini ini bukan sekedar isapan jempol belaka, bukan cangkeman doang guys ya. Karena aku sudah menangani beberapa klien yang memang produk yang ditawarkan itu adalah jasa ya. Jadi ada yang jasa menawarkan pembuatan CVPT itu pernah dan hasilnya oke pada saat itu. Lalu yang kedua adalah jasa pembuatan undangan nikah dan yang terakhir itu ada juga jasa foto produk. Jadi dia punya bisnis yang bisa melayani ya, membuat foto-foto produk yang ciamik lah. Ya, itu yang pernah aku layani di sesi konsultasi. Jadi apa yang akan aku berikan di sini itu memang berdasarkan dari pengalaman. Langkah pertama yang wajib kalian lakukan itu adalah bikin sosmed kamu terlihat terpercaya dan perjelas jasa kamu. Maksudnya biar yang namanya kita beriklan di Facebook Instagram Ads, apalagi kita itu ngiklaninya adalah produknya jasa. Ini sangat erat sekali dengan sopo kowe, siapa kamu? Kamu nawarin jasa kamu tuh emang prestasi kamu tuh apa? Skill kamu tuh kayak gimana? Kamu tuh orangnya kayak gimana? Nah, orang-orang yang mencari jasa itu penting banget untuk mengetahui itu. Ambil contoh aja langsung dari si Fusik aku sendiri ini ya. Contoh di akun Instagram aku ini aku perjelas. Apa sih yang bisa aku lakukan untuk audiens dan untuk siapa tepatnya? Ya, jadi kalau di Instagram aku menunjukkan bahwa aku ini bisa digital marketing ya, Facebook Instagram Ads, dan aku memberikan sharing ya, cara ngulik di luar dashboard untuk advertiser dan brand owner yang mau tobat. Nah, itu kan jelas. Nah, di sosmed kalian harus diperjelas seperti itu. Dan juga pastikan akun Instagramnya itu nggak kayak kuburan. Karena apa? Karena pasti mereka akan ya ngejudge sekalian dari situ. Ini kok kayak anak kemarin sore sih ya gitu. Bukan berarti kalau belum ada followernya itu kok menjadi tidak terpercaya. Yang penting ada postingannya dan rutin diposting terus. Ya karena jasa itu ya itu tadi balik lagi ke poin pertama adalah kepengen ngerti kepada siapa orangnya seperti apa. Ya jadi sosmed harap digarap beneran. Berikutnya adalah website atau landing page yang simple aja. Nah, tentunya kalau kita menjalankan iklan Facebook Instagram Ads, kita membutuhkan tempat mendaratkan trafficnya yang kita beli ya. Jadi nanti landing page seperti biasa aja guys. Ya, jadi ya landing page namanya landing page kan panjang ya. Gitu. Nah, nanti teman-teman di bagian atasnya sini yaitu kalian kasih penawaran kayak biasanya. Mau ada kayak headline kayak biasanya itu juga boleh. Tapi menurut aku dan pengalaman aku ngasih konsultasi ke klien-klien itu nggak perlu panjang lebar ya. Jadi di sini penawaran ya, ataupun headline ya kayak gitu. Mau dikasih testimoni juga boleh ya, bebas. Kasih testimoni misalnya di sini ada testimoni gitu juga boleh.
Testi. Kalau sudah ada testimoni ya, kalau belum ada ya jangan ngarang ya. Nah, terus yang bagian paling penting teman-teman, di bawah sini itu ada semacam kayak simple form aja. Ya, di sini aku tuliskan ini simple form. Simple form yang dimana di simple form ini isinya ada seperti ya nama, ya kan? Terus email, terus nomor WhatsApp, terus keterangan. Nah, keterangan ini harus aku jelaskan lebih lanjut ya. Keterangan ini gini ya, ini aku kasih contoh dari klien aku yang jualan jasanya adalah foto produk. Jadi di keterangannya itu dia bisa milih dia ini butuh jasanya itu kapan? Apakah minggu ini, sekarang, minggu ini, bulan ini, atau enggak tahu. Nah, itu apa? Untuk ngefilter apakah orang yang membutuhkan jasa kamu itu butuhnya sekarang atau di kemudian hari. Ya, itu penting. Kalau mau ada juga budget, ya itu opsional ya, tergantung bisnisnya. Nah, setelah nanti ini diisi, nah dia akan masuk ke suatu halaman gitu, mampir doang aja sebenarnya ya. Halaman thank you lah. Nah, dari halaman thank you ini nanti dia akan pindah ke WhatsApp. Nah, jadi nanti di halaman thank you ini itu ada pixel lead-nya. Nah, jadi nanti yang di tracking bukan tombolnya di formnya, tapi halaman thank you yang ada di sini. Karena kalau di sini pasti sudah submit data, jadi data yang kamu dapatkan nanti harganya di dashboard juga jauh lebih akurat. Ya, dan jangan lupa tetap nanti masuk ke WhatsApp. Dan contohnya seperti apa? Sudah aku bikinkan ya. Oke, ini contoh aku bikin untuk properti kemarin ya. Dari sini bisalah jadi gambaran ya. Jadi ada penawarannya, headline-nya dan tetek bengek yang aku bilang tadi itu. Nah, ini kan isi nama, email, nomor WhatsApp. Coba kita isi aja ya guys ya. Di sini kan ada milih budget nih ya. Milih budgetnya berapa. Ini teman-teman mau pakai WordPress, Berdu, whatever silahkan bebas ya. Ini karena properti ada pilihan budgetnya. Terus kapan Anda ingin menempati properti baru Anda. Nah, misal seperti ini ya. Teman-teman nanti variabel milihnya ini jangan dijiplak. Ya, sesuaikan aja dengan kebutuhan bisnis kalian. Katakanlah ini 1-3 bulan dari sekarang. Lalu klaim sekarang. Nah, ketika klik klaim sekarang, nanti dia akan mendarat ke sini jadi lead. Nah, terus dia muter-muter bentar. Dia akan mendarat ke admin kalian, nomor adminnya. Jadi datanya dapat, ke WhatsApp juga dapat. Oke, setelah website atau landing page-nya kelar, berarti kalian harus apa? Bikin konten iklan. Makanya konten iklan yang menemukan value dan penawaran yang memikat. Nah, untuk kalian bisa membuat konten iklan yang memikat, ya, dan itu berarti kalian harus menggali yang namanya adalah value dari jasa kamu. Pertanyaannya, duwera value? Punya nggak value? Oke, aku bantu menggali ya. Value ini penting sekali karena ini yang bisa membedakan konten iklan kalian di kerumunan konten iklan yang berseliweran di sosmed. Ini udah tak kasih 4 contoh ya. Misal kalian itu punya jasa yaitu foto produk ya, ngefoto produk kayak gitu. Nah, value yang dimiliki, misal contoh ya. Jasa foto produk yang bisa meningkatkan nilai produk kamu sehingga omset penjualan ada kemungkinan naik. Ini bukan isapan jempol karena memang betul ya. Produk yang asal difoto sama beneran di konsep, ya kan, dipakai model sama enggak, itu persepsi di marketnya itu berbeda. Nilainya jauh berbeda. Apa ya, masa kamu jualan kaosnya taruh di lantai gitu. Itu kan nggak oke banget. Ya, dan ini yang dilakukan oleh klien aku itu yang jualan foto produk, kearaan seperti itu dan hasilnya oke. Ya. Berikutnya, misal kalian sebagai seorang advertiser punya agensi dan mau mengiklankan jasa kalian, ya pastikan kalian punya value. Misal ini value-nya adalah jasa iklan FBIG Ads yang berpotensi meningkatkan omset karena kami memperbaiki variabel di luar dashboard bisnis Anda. Khusus untuk Anda yang waras aja ya. Jadi ini adalah advertiser yang memang nggak cuma sekedar ngulik dashboard. Karena kalau cuma ngulik dashboard ya gitu-gitu aja hasilnya. Tapi kalian mau ngulik di luar dashboard, itu kan value. Nah, misal seperti itu. Yang ketiga,
Misal jualan undangan nikah digital. Nah, misal nih bikin undangan nikah digital dalam 3 hari atau duitnya balik 200%. Aku nggak tahu ya apakah bisa 3 hari, ini sebagai contoh. Berikutnya yang keempat, bikin CV atau PT dalam 7 hari dan sudah terdaftar di Kemenkumham. Nah, berdasarkan pengalaman aku memang 7 hari itu nggak pernah terlaksana, jadi berbulan-bulan gitu ya. Nah, kalau misal ini mungkin, nah ini kan menjadi value yang tak tertandingi. Nah, setelah value yang kamu miliki ini udah jelas, ya ini yang kita komunikasikan di konten iklan. Oke, nah breakdown konten iklan ya. Di awal ini, bagian awal ini yang harus digembur-gemburkan. Supaya mempersingkat waktu, aku ambil contoh aja yang jasa foto produk tadi. Dia itu ada seseorang yang awalnya foto produknya di lantai tadi, terus setelah bukan dikasih ya, setelah bikin foto produknya di tempatnya klien aku itu, penjualannya jadi lebih bagus. Nah, jadi di awal di sini ceritakan ya, before-nya, lalu after setelah menggunakan jasa tersebut. Nah, terus di bagian berikutnya ini ya, di sini mungkin ada ngeliatin kayak kita tuh studionya kayak gimana, proses fotonya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus di bagian belakang ini, call to action. Ya, call to action. Nah, silakan di call to action ini, nanti kalian bisa mengajak untuk segera foto produk sekarang, karena kalau kamu ke action sekarang, uang yang terbakar menjadi jauh lebih banyak, dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini format inilah yang nantinya kalian gunakan. Tapi format ini akan menjadi percuma, menjadi belgedes, menjadi omdo doang kalau kalian di bagian awal di sini tidak mengkomunikasikan value ya. Value-nya dikomunikasikan dulu di bagian awalnya. Terakhir, memilih objektif conversion dan menggunakan pixelnya adalah lead. Nah, ini udah mulai pembahasan teknis, kita akan langsung aja masuk ke dashboard ya. Teman-teman pastikan tadi pixelnya itu udah beres dulu ya. Kalau udah beres, nah silakan bikin campaign aja, create seperti biasanya. Nah, teman-teman nanti menggunakan conversion yang ini, leads ya. Bukan sales itu untuk mereka yang jualan produk retail. Oke, leads, lalu continue aja. Ini manual leads campaign, lalu continue. Oke, nah ini kita akan menggunakan budgeting di level ad set, bukan di campaign. Bukan berarti yang di campaign salah ya. Oke, ini nanti kasih nama bebas terserah ya. Terus kita next aja. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di bagian pixel, pilih pixel yang kalian gunakan. Lalu pastikan juga pilih pixelnya adalah lead. Oke. Dan kalau kalian menggunakan lead di sini nggak bakal bisa milih add to cart, initial checkout ataupun purchase, karena ini hanya untuk objektif sales ya. Pilihnya yang lead. Baiknya, nah teman-teman, ini aku menyarankan teman-teman mulailah dengan budget 100.000 nanti untuk masing-masing satu konten iklan. Jangan bingung, ntar kalian akan paham. Oke. Nah, umur dan lokasi silahkan sesuaikan. Kalau bisnisnya lokal ya lokal ya. Kalau gendernya memang cowok tok ya cowok tok, silahkan bebas. Nah, di bagian detail targeting ini mau dikasih interest silahkan monggo. Enggak dikasih juga enggak majalah. Karena targeting yang presisi itu bukan dari interest tapi dari produk dan konten iklannya itu. Ingat ya. Jadi untuk kali ini kita mau kosongkan dulu aja, kita mau fokus ke konten iklannya. Nah, untuk bagian placement silakan. Kalau punya favoritnya berdasarkan data ya dipilih. Kalau baru di awal mending itu didiamin dulu aja supaya nanti dari datanya akan ditunjukkan mana yang oke ya. Untuk di awal biarin dulu aja. Untuk di bagian konten iklan ya silakan upload aja seperti biasanya ya, mau gambar atau video. Tapi tadi yang tak contohin video ya. Jadi upload videonya di dashboard ini. Nah, kalau nanti sudah diupload semuanya, kalau udah upload di sini, nah dikasih nama. Misal contoh adalah ad 1. Oke. Nah, terus
Ingat, tadi kita baru bikin satu adset. Nah, satu adset aja ini nggak cukup karena baru satu konten iklan. Nah, teman-teman, ini diduplikat aja kayak gini. Itu duplikat satu. Kalau teman-teman di bagian konten iklannya itu dirubah namanya jadi add 2 atau terserah lah apapun kalian namainnya itu. Jadi di adsetnya ini teman-teman kasih nama juga add 2. Terus di sini adalah broad, umurnya berapa, ya kan? Terus gender, umur sama gender, ya. Nah, kayak gini. Berarti yang ini adset yang satunya itu adalah add 1. Nah, ya. Berarti budgeting yang aku sarankan itu adalah sebulan seminimalnya kalian punya anggaran 6 juta rupiah. Karena ini 200.000 dikalikan anggap aja 30 hari. Berarti kan 6 juta. Itu belum sama pajaknya. Ya, jadi 6 juta per bulan. Aku ngitungnya nggak per hari ya. Karena kalau per hari itu nanti kayak main judi togel. Nah, jadi 6 juta per hari. Oke. Jalankanlah nanti 3-7 hari jika nanti ada konten iklan yang cost per lead-nya nggak sesuai dengan KPI kamu, itu bisa kamu matikan adsetnya. Tetapi ya ingat, sebenarnya tujuan kalian itu bukan cuma sebatas nyari lead doang, tapi yang jadi kerjasama atau mungkin beli jasa kalian, whatever itu kan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, aku sarankan teman-teman uploadlah yang namanya adalah offline conversion. Offline conversion itu kalau sudah ada dia akan munculnya di sini. Kalau belum ada, cara bikinnya kayak gini. Jadi teman-teman masuk aja ke event manager. Di event manager ya pastikan dulu teman-teman sudah punya gambar rumah kayak gini nggak belum. Kalau belum tinggal di connect data source lalu kalian bikin yang offline ini. Ya, kalau sudah, ya berarti nanti tinggal di-upload aja ya pembelian jasa yang terjadi. Nah, itu secara detailnya aku udah pernah bikin videonya di sini ya. Ini video yang cukup lama. Nanti kalian tinggal ikutin aja supaya videonya ini nggak terlalu lama. Ini udah 20 menit soalnya ya. Capek nanti ngeditnya. Wah, cukup panjang ya videonya. Dan buat kalian yang udah ngikutin sampai video ini dan merasa butuh pengarahan, butuh konsultasi one on one gitu, silakan. Itu kalian bisa daftar konsultasi ya. Linknya ada di bawah ini. Tapi aku infokan tidak semua itu pasti akan aku terima. Apalagi buat kalian yang tiba-tiba nge-WhatsApp admin aku, syaratnya apa aja ya? Padahal di website sudah aku infokan, wes kui tak coret ya. Itu orang-orang yang nggak niat ya. Mata aja nggak digunakan, bayangkan ya. Nah itu syarat-syarat lainnya silakan dicek di websitenya, linknya ada di bawah ini. Jangan malas, karena kalau malas udah tak coret pasti ya. Itu ya. Oke, gitu aja dari Fusik untuk video kali ini. As always, may we always live in prosperity. Semoga jasa kalian semakin bagus penjualannya. Bye-bye.